Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Sri Kurniawati SMM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan juga mendampingi selama proses penyelesaian skripsi ini berlangsung. Em, Perkenalkan, nama saya Dayana Putri Eza, dan di kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari skripsi saya ataupun penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Pengalaman, dan juga Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di daerah Jakarta Pusat. Baik, di sini ada beberapa hal yang saya point out di mana yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya masih banyak sekali terjadi kasus fraud ataupun kecurangan di luar sana. Dan kalau misalnya kita lihat dari hasil data survei yang dilakukan oleh ACFE atau Association Certified Fraud Examiners tahun 2019 di Indonesia itu tercatat responden sebanyak 69,9% menyatakan bahwa kasus korupsi ini merupakan kasus terbesar yang menyebabkan kerugian paling tinggi di Indonesia. Lalu dilanjut dengan penyalahgunaan aset sebesar 20,9% dan diikuti pula dengan 9,2% terjadinya kasus fraud ataupun kecurangan pada laporan keuangan yang juga turut menyebabkan kerugian. Dan pada tahun 2023 lalu, itu ASEAN Audit Regulators Group atau AARG, di mana ini merupakan kumpulan para auditor di daerah ASEAN, itu telah mengadakan workshop dan juga meeting untuk membahas terkait regulasi, pembinaan, pengawasan, dan juga indikator kualitas audit. Di mana hasil dari workshop dan juga meeting ini telah menghasilkan suatu indikator kualitas audit baru yang diharapkan mampu untuk menghimbau seluruh auditor agar bisa lebih menghasilkan suatu kualitas audit yang lebih berkualitas lagi. Dan tentunya kasus-kasus fraud yang di luar sana terjadi itu karena adanya kualitas audit yang tidak memadai, lalu diikuti pula dengan kurangnya transparansi dan juga tanggung jawab dari manajemen, serta kurangnya pula tentang kompetensi, motivasi, dan juga pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Dan yang terakhir, tentunya tidak luput juga dari terjadinya pelanggaran etika dalam profesi audit. Selain itu pula, di sini ada beberapa research gap yang saya temukan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sebelumnya, di mana banyak sekali peneliti sebelumnya itu menyatakan bahwa kompetensi auditor ini berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun ada juga yang menyatakan bahwa kompetensi ini tidak mempengaruhi terhadap kualitas audit. Begitu pula seterusnya dengan variabel lainnya mulai dari motivasi auditor, pengalaman auditor, dan juga etika profesi auditor. Banyak yang mengatakan bahwa ada yang berpengaruh dan juga ada yang tidak berpengaruh. Dan berdasarkan dari beberapa poin tadi, di latar belakang masalah tadi, saya merumuskan beberapa rumusan masalah, di mana yang pertama, apakah kompetensi auditor ini berpengaruh terhadap kualitas audit? Lalu selanjutnya, apakah motivasi auditor juga turut mempengaruhi kualitas audit? Dan di poin yang ketiga, apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang terakhir yaitu, apakah etika profesi auditor ini juga dapat mempengaruhi kualitas audit? Dan pada penelitian kali ini, saya juga menggunakan tiga teori yang dijadikan sebagai landasan, di mana yang pertama yaitu terkait agency teori, yang kedua terkait teori keperilakuan, dan yang ketiga yaitu ekspektansi teori. Di mana terkait agency teori ini merupakan kerangka konseptual yang menghubungkan antara pihak prinsipal dan juga agent, di mana dalam konteks penelitian kali ini, pihak agent adalah sebagai auditor yang bagaimana cara si auditor ini bertindak untuk menghasilkan suatu kualitas audit yang diinginkan oleh pihak prinsipal ataupun pemegang kepentingan laporan keuangan yang perlu menggunakan laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya terkait teori keperilakuan, di mana teori keperilakuan ini merupakan teori sikap dan juga perilaku yang mempengaruhi auditor untuk bertindak dengan jujur, adil, dan juga tegas tanpa dipengaruhi oleh tekanan ataupun pengaruh-pengaruh faktor lainnya yang tentunya dapat mempengaruhi hasil kualitas audit. Lalu di poin terakhir yaitu tentang ekspektansi teori atau teori harapan, di mana apakah seorang auditor bisa memenuhi suatu harapan dari hasil kualitas audit yang dihasilkan terhadap pemangku kepentingan keuangan? Ataupun teori ekspektansi ini juga bisa diartikan sebagai bagaimana pihak auditor ini harapan, menaruh harapan untuk
bisa menghasilkan suatu output yang sesuai diinginkan oleh prinsipal. Nah, maka dari itu, dari ketiga teori ini, saya yakin bahwasanya tiga-tiganya ini sangat relevan dengan penelitian yang saya lakukan kali ini. Dari beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, di sini saya juga merumuskan beberapa kerangka pemikiran, di mana yang pertama, variabel pertama yaitu kompetensi auditor sebagai X1. Saya tarik garis lurus ke variabel Y sebagai kualitas audit dan menghasilkan hipotesis pertama. Lalu hipotesis yang kedua yaitu motivasi auditor. Saya tarik garis ke kualitas audit sebagai variabel Y sebagai hipotesis kedua. Dan begitu pula dengan pengalaman auditor sebagai X3, saya tarik garis ke bagian variabel Y, yaitu kualitas audit, dan dirumuskan sebagai hipotesis ketiga. Lalu hipotesis keempat, yaitu terkait etika profesi auditor dalam posisi variabel X4, saya tarik garis lurus kepada variabel Y, yaitu kualitas audit sebagai hipotesis keempat. Dan ini hipotesis yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Dan selanjutnya kita lanjut ke bagian metodologi penelitian. Di mana dalam penelitian kali ini saya menggunakan data primer, Bapak Ibu sekalian. Di mana data primer ini saya ambil dari hasil survei menggunakan kuesioner Google Form. Dan dari hasil data tersebut, jenis penelitian saya ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dikuantifikasi. Bagaimana maksudnya kualitatif yang dikuantifikasi? Di mana jenis butir-butir pertanyaannya itu merupakan data kualitatif. Namun ketika saya mengambil hasil dari para responden, itu merupakan data yang saya kuantifikasi berupa skala Likert dari 1 sampai dengan 5. Makanya dalam penelitian kali ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dikuantifikasi. Lalu selanjutnya variabel dependennya yaitu kualitas audit dan variabel independennya yaitu ada kompetensi, motivasi, pengalaman, serta etika profesi auditor. Dan dalam hasil pengolahan data ini saya menggunakan software Smart PLS 4.0. Dan terkait populasinya sendiri saya menggunakan kantor akuntan publik di daerah Jakarta Pusat. Dan untuk sampelnya yang saya dapatkan ini terdapat 8 KAP yang bersedia untuk membantu saya dalam pengisian kuesioner dari penelitian yang saya lakukan kali ini. Baik, kita lanjut ke rancangan analisis, di mana rancangan analisis ini merupakan bagaimana saya dapat mengolah data yang saya dapatkan dari hasil survei kuesioner tadi, di mana ada 3 model yang saya gunakan, yaitu outer model, inner model, dan juga model goodness of fit. Dan adapun uji yang saya lakukan, ini mulai dari uji validitas sampai dengan uji hipotesis penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil penelitian, di mana yang pertama ini saya menggunakan uji validitas. Dan uji validitas ini terbagi menjadi 2 lagi, ada validitas konvergen dan juga diskriminan. Untuk yang pertama, kita akan deep dive dulu ke bagian validitas konvergen. Yang pertama ada pengujian AV atau Average Variance Extracted, di mana AV ini mengindikasikan proporsi variance yang dimiliki oleh item pengukuran yang disebabkan oleh dimensi atau variabel tersebut. Dan dari persyaratannya, itu nilai AV yang diharapkan harus lebih dari 0,5. Dan dapat kita lihat bahwasanya nilai AV yang saya dapatkan dari pengolahan data ini sudah melebihi ketentuan yang berlaku yaitu lebih dari 0,5. Lalu selanjutnya terkait loading factor. Nah, loading factor ini mengukur untuk tiap konstruknya. Dan untuk ketentuannya, nilai loading factor ini yang biasa digunakan untuk melihat validitas konvergen sebesar atau di atas 0,7. Dan kalau misalnya kita lihat dari penelitian yang saya coba olah datanya, ini sudah melebihi dari ketentuan yang ditentukan di mana masing-masing dari variabel pertanyaannya sudah melebihi 0,7. Itu artinya sudah dianggap cukup untuk penelitian tahap awal. Lalu kita lanjut ke uji validitas diskriminan, di mana yang pertama ini saya mengukur dari segi HTMT. Nah, HTMT ini menyarankan bahwasannya nilai HTMT harus berada di bawah 0,9. Nah, ketika sudah berada di bawah 0,9, ini artinya sudah menghasilkan perbandingan antara rata-rata korelasi heterotrait atau antara item pengukuran yang berbeda dengan akar kuadrat dari perkalian geometris korelasi monotrait atau antara item yang mengukur variabel yang sama. Nah, apabila kita lihat bersama, Bapak Ibu sekalian, dari hasil pengujian olah data HTMT saya ini sudah berada di bawah ketentuan nilai yang sesuai, yaitu di bawah 0,9. Lalu kita move ke Fresnel Larker, di mana kriteria Fresnel Larker ini adalah sebuah metrik untuk validitas diskriminan yang menegaskan bahwa sebuah variabel harus berbeda dari variabel lainnya. Dan cara melihatnya adalah ketika
kita coba fokus terhadap variabel EA atau etika profesi auditor, ini berada di nilai 0,828. Dan untuk nilai yang di bawahnya dari 0,744 sampai ke bawah itu harus memiliki nilai di bawah 0,8. Dan begitu juga apabila kita lihat di bagian sisi kanannya, kita fokus ke bagian variabel KA atau kompetensi auditor, di mana bagian K ini memiliki nilai 0,811. Dan 0,811 ini di bagian sebelah kirinya itu harus di bawah 0,811 dan di bagian bawahnya juga harus kurang dari 0,811. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Dan kalau kita lihat bersama dari hasil olah data ini sudah memiliki ketentuan di mana nilai yang di paling bawah dan di paling kiri itu sudah berada di bawah angka nilai yang ada di paling kanan. Lalu kita lanjut ke bagian cross-loading. Cross-loading ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan pada level item dalam pengukuran. Dan kalau misalnya berdasarkan ketentuan dari Gozali dan juga Latan tahun 2015, ini setiap item seharusnya memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan variabel yang dimaksud untuk diukur dan dibandingkan dengan variabel lainnya. Dan nilai cross-loading ini untuk setiap variabel harus lebih dari 0,7. Kalau misalnya kita lihat, ini sudah saya kasih mark berupa kotak merah, di mana yang di dalam kotak merah ini harus angkanya lebih besar dibandingkan angka-angka yang berada di sebelah kanan dan juga kirinya. Dan kalau kita lihat, semua hasil olah data yang saya lakukan, ini angka-angka yang berada di dalam kotak merah itu sudah memenuhi ketentuan, artinya untuk cross-loading ini sudah valid. Lalu kita lanjut ke uji reliabilitas. Ketika data tersebut sudah kita olah kevaliditasannya, maka kita juga perlu tahu apakah data tersebut sudah reliable untuk kita lanjutkan atau belum. Nah, untuk yang pertama, uji reliabilitas ini adalah kita melihat dari nilai Cronbach alpha-nya. Menurut ketentuan dari Hare et al. Tahun 2021, ini menyarankan bahwa nilai Cronbach alpha-nya harus minimal berada di angka 0,7. Dan apabila kita melihat di hasil olah data ini sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu di atas 0,7. Selanjutnya, dengan composite reliability. Menurut Hare et al. Tahun 2021, untuk nilai composite reliability-nya ini juga setidaknya harus 0,7. Nah, kalau kita lihat juga nilai hasil dari olah datanya ini sudah memenuhi sesuai ketentuan. Artinya, data yang kita gunakan nantinya sudah reliable dan dapat dikatakan reliabilitasnya. Lalu selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas. Dan untuk ketentuannya, ini harus di bawah 0,3. Kalau kita lihat bersama dari hasil FIF-nya ini, itu sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu berada di bawah 0,3. Baik, kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu pengujian F-square, di mana tujuan untuk pengujian F-square ini untuk memberikan pemahaman tentang signifikansi dan kekuatan hubungan antar variabel dalam model struktural, di mana nilai F-square sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, dan 0,15 menunjukkan pengaruh yang sedang, serta nilai F-square sebesar 0,35 ini menunjukkan pengaruh yang kuat. Dan kalau misalnya kita lihat, dari hasil penelitian ini, EA dan juga MA memiliki pengaruh yang kuat, sedangkan PA memiliki atau pengalaman auditor memiliki pengaruh yang lemah. Dan untuk KA atau kompetensi auditor terhadap KUA atau kualitas audit ini memiliki pengaruh yang lemah. Lalu pengujian selanjutnya yaitu terkait koefisien determinasi ataupun R-square, di mana R-square ini mengukur proporsi varians dalam variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain dalam model, baik itu variabel eksogen maupun variabel endogen lainnya. Dan ketentuannya, ini untuk koefisien determinasi ataupun R-square, ketika nilai berada di atas 0,66 itu menunjukkan pengaruh yang tinggi. Dan hasil dari olah data yang saya lakukan ini sudah melebihi dari 0,66 yang artinya variabel kualitas audit ini menunjukkan pengaruh yang tinggi.
Dan selanjutnya, di sini juga ada SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual, di mana SRMR ini untuk mengukur perbedaan antara matriks korelasi yang diamati dalam data dengan matriks korelasi yang dihasilkan oleh model. Dan indeks ini juga memberikan gambaran tentang seberapa baik model mencerminkan data yang diamati. Dan berdasarkan dari hasil SRMR ini dihasilkan sebesar 0,087. Nah, kalau misalkan kita melihat dari hasil Coughlin dan Hooper tahun 2016, nilai SRMR yang berkisar 0 sampai 1 itu model dianggap cocok. Artinya hasil penelitian ini sudah dianggap cocok. Selanjutnya yaitu goodness of fit, di mana untuk menghitung goodness of fit ini adalah akar dari rata-rata AV dan juga rata-rata R square. Sorry, maksudnya akar dari rata-rata AV dikali dengan rata-rata R square. Dan untuk hasilnya sendiri, GOV dalam penelitian ini yaitu 0,68. Artinya, ini menunjukkan tingkat kesesuaian model yang tinggi. Karena ketika nilai berada di atas 0,36, itu artinya menunjukkan tingkat kesesuaian model yang tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pengujian yang terakhir yaitu ada uji hipotesis penelitian, di mana uji hipotesis penelitian ini uji yang pertama, di mana saya mengasumsikan bahwa kompetensi mempengaruhi terhadap kualitas audit. Dan kalau kita lihat dari hasil tabelnya, ini diperoleh p-value-nya kan sebesar 0,196 dan tes statistiknya sebesar 0,857. Nah, karena p-values ini berada lebih dari 0,05 dan tes statistik kurang dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor ini tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Untuk pengujian yang kedua terkait motivasi dengan kualitas audit, ini dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit karena nilai p-values-nya itu kurang dari 0,05 dan T statistiknya itu lebih dari 0,05. Lalu untuk hipotesis selanjutnya terkait pengalaman auditor dan juga kualitas audit, ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk p-values-nya lebih dari 0,05 dan tes statistiknya kurang dari 0,196. Dan selanjutnya, untuk pengujian yang keempat, terkait etika profesi auditor dan juga kualitas audit, di mana hasil dari H4 ini adalah etika profesi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, karena nilai p-values-nya kurang dari 0,05 dan tes statistiknya lebih dari 0,196. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk saran bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang berkaitan dengan kualitas audit seperti ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, dan juga komite audit. Dan selain itu juga disarankan untuk memperpanjang periode penelitian. Mengingat penelitian ini itu hanya mencakup beberapa KAP di Jakarta Pusat dan ruang lingkup penelitiannya pun di masa mendatang sebaiknya diperluas. Dan bagi kantor akuntan publik, mungkin dapat fokus terhadap motivasi auditor dan juga etika profesi auditor karena hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa motivasi dan profesi auditor ini berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu selanjutnya mungkin bisa dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dari seorang auditor. Dan selanjutnya diversifikasi terkait pengalaman auditor serta melakukan pengawasan dan juga review internal yang efektif. Baik, mungkin sekian dari saya terkait hasil penelitian terkait di lingkup audit. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.